berinfak, bersedekah, ya. Ini juga sudah banyak orang dengar tapi masih sedikit orang melakukannya. Masih sedikit orang melakukannya. Atau dia masih perhitungan dalam masalah mengeluarkan. Ingat, konsep kapitalisme dengan konsep Islam berbeda. Apa konsep kapitalisme? Menabung pangkal kaya. Ini sama bahasanya nggak ini? Baik, menabung pangkal kaya. Kalau Islam berinfak pangkal kaya, ketemu nggak? Nggak bisa ketemu. Karena orang kalau nabung, dia susah ngeluarin. Kapitalis mengatakan menabung pangkal kaya. Islam mengatakan keluarkan pangkal kaya. Nggak bakal bisa ketemu. Orang kalau berpegang pada konsep kapitalis, dia akan selalu mengeluarkan 1 ringgit, 2 ringgit, begitu terus. 5 ringgit, tidak pernah besar. Karena bagi dia, lebih baik saya tabung di rekening saya 1000 ringgit, daripada saya berikan kepada orang susah. Saya keluarin 1-2 ringgit cukup. Maka rezekinya berputar di 1-2 ringgit itu. Coba sekarang ubah konsep Islam. Keluarkan yang besar untuk mendapatkan ikan paus, ikan besar, butuh kapal tanker. Nggak bisa dengan pancing kecil. 1-2 ringgit minta sama Allah apa? Kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga. Ini luar biasa. Kotak amal masjid lewat 2 ringgit, 5 ringgit saja dikasih. Tapi rewelnya luar biasa. Minta pasangan yang baik, minta keturunan yang banyak. Gimana caranya? Nggak bisa ini. Coba pakai resep ini Bapak Ibu. Pakai resep ini ya, penting sekali. Bapak Ibu mulai sekarang coba berinfak nilai yang belum pernah Bapak Ibu keluarkan. Kalau belum pernah keluarkan 1000 ringgit, sekarang keluarin coba 1000 ringgit, 10.000 ringgit coba dikeluarin. Dengan keyakinan Allah tidak akan pernah ya membuat seseorang miskin karena bersedekah. Itu ada hadis Nabi. Kata Nabi SAW, "Ma naqasa malun min sadaqah." Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Kata para ulama hadis maksudnya akan bertambah. Dan ingat, janji Allah minimal 10 kali lipat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal hasanati man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang berbuat satu perbuatan baik, Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau Bapak Ibu keluarkan 1000 ringgit, itu sudah ada 10.000 ringgit. Cuma tinggal tunggu waktunya kapan datang. Demi Allah ini benar Bapak Ibu sekalian. Praktikkan coba, ini ilmu. Ini benar, janji Allah ini nggak mungkin salah. Cuma kita kadang-kadang ragu dengan itu, syaitan membuat kita ragu. Nabi kita Muhammad SAW itu kalau lagi ada orang miskin datang, dikeluarkan. Pernah sekali beliau dapat beberapa keranjang kurma. Ada orang miskin datang dikasih. Kasihnya nggak tanggung-tanggung, 1 keranjang dikasih. Datang lagi yang kedua dikasih. Sampai habis. Beliau sendiri belum bawa pulang ke rumahnya. Istrinya belum pada makan. Lalu ada orang miskin lagi minta. Nabi SAW sedih, nggak ada yang bisa dikasih. Lalu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mertua beliau dan sahabat beliau, Umar mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, tidak ada beban buat anda. Allah tidak bebankan di atas kapasitas anda. Udah nggak ada ya sudah." Gitu kan? Tapi Nabi diam. Ali bin Abi Thalib, anak mantu Nabi SAW, sekaligus mertuanya Umar ini. Karena Umar bin Khattab di akhir hidupnya menikah dengan anaknya Ali, Ummu Kalthum, gitu kan? Maka kata Ali, "Ya Rasulullah, saya masih punya beberapa dirham." Dikeluarkan beberapa dirham dari kantongnya, dikasih, "Ini ya Rasulullah, silakan infakkan sesuai dengan yang anda inginkan." Maka Nabi SAW mengambil, kasih ke fakir miskin itu sambil tersenyum dan berkata, "Bihadza umirtu." Begini saya diperintahkan. Begini saya diperintahkan. Coba praktikin Bapak Ibu sekalian. Coba jangan perhitungan dengan Allah. Apa kata Urwa bin Zubair rahimahullah, ulama tabi'in yang masyhur, janganlah seseorang di antara kalian memberikan di jalan Allah sesuatu yang dia malu kalau dia berikan kepada pemimpin satu kaum. Begini maksudnya. Bapak Ibu saya mau jawab jujur ya. Bisa jujur? Baik. Sekarang begini, kalau misalnya Bapak Ibu diundang oleh apa di sini? Di Malaysia, raja ya? Raja. Baik, raja undang. Bapak Ibu ditelepon khusus, datang ya ke rumah saya. Tolong bawain saya buah-buahan. Di mana Bapak Ibu beli buah-buahannya? Ya. Di sini ada nggak pasar kaki lima? Nah, Indonesia bilang pasar kaki lima biasa. Pasar-pasar yang di pinggir jalan. Ya. Baik, Bapak Ibu beli di mana? Kalau raja pesan buah, beli di pasar kaki lima atau beli di supermarket? Baik, setelah beli, misalnya ada jeruk orange-nya
Harganya yang satu, misal ini contoh saja, yang satu 20 ringgit 1 kilo, yang satu 50 ringgit, tapi ini kualitasnya lebih bagus. Yang mana Bapak Ibu pilih? Yang 50. Baik. Kalau perlu kita pesan, jangan sampai ada yang rusak ya. Ini buat raja. Setelah itu ditaruh di mana? Indonesia bilang kresek. Sini bilang apa? Kantong, plastik. Taruh plastik atau taruh di keranjang? Keranjang, pakai plastik, pakai kartu nama ya. Benar nggak? Baik, sekarang jawab jujur ya. Kalau bapak dan ibunya pesan, beli dari mana? Nah, kalau ibunya bapak ibu bilang, nak beliin saya buah ya, beli di mana? Sama nggak begitu? Masuk ke toko buah, pakai keranjang, pakai plastik. Kenapa tidak? Karena kita belum paham ini. Ini yang Urwah bin Zubair bilang tadi. Jangan seseorang di antara kalian mengeluarkan di jalan Allah. Ibu dan ayah kita itu pintu surga. Harus lebih baik daripada raja. Jangan seorang di kalian berinfak di jalan Allah yang kalian malu kalau kalian berikan untuk pemimpin. Teruskan. Kasih air aja. Oh. Diingatkan waktunya. Saya kalau ngomong biasa begini Pak. Lupa waktu. Sampai besok. Boleh. Jadi kalau berinfak harusnya berikan yang terbaik ya. Berikan yang terbaik, maka insya Allah itu juga akan diberikan yang terbaik. Ingat, Allah mengajarkan kepada kita dua hal, ibadahnya dan adabnya. Begini maksudnya, kalau Bapak Ibu bangun sholat malam, sebentar malam misalnya mau tahajud nih. Baik, saya bangun sholat malam dalam kondisi mungkin AC di rumah, ikon ya, lagi mati misalnya, kita keringatan. Bangun, sholat, ya udah sholat saja, dapat pahala sholat malamnya. Tapi dalam Islam ada namanya adab. Adab itu kemasannya. Kita boleh mengemas ibadah supaya jadi lebih pahalanya. Asal sudah ada perintahnya ya. Misal gini, saya bangun malam, saya mandi dulu, wangi, sejadahnya dibubuhi minyak wangi, kemudian kita minum teh hangat, baru kita sholat. Ini double pahala. Pahala sholat malam, pahala adabnya, pahala kemasan. Nah kita kalau kasih orang miskin makanan, beda pahalanya makanan bekas dari rumah, sisa dikasih, dengan pada saat kita baru beli, udah dibagi dua, ini buat orang miskin, ini buat saya. Pahalanya beda, karena ini beda kualitasnya. Allah menilai sesuai dengan kadar niat seseorang. Ini penting, makanya kita mengemas. Kalau Bapak Ibu bisa keluarkan uang yang baru, biasa orang, maaf saya kasih contoh di Indonesia. Kalau celengan masjid ya, kotak amal masjid lagi lewat, banyak orang masukin, kalau dia punya 1000 baru, kalau di Indonesia, kalau di sini 1 ringgit lah. 1 ringgit baru, 1 ringgit yang masih baru, yang kain kertasnya masih bagus dengan yang tua. Yang mana dimasukin di celengan masjid? Nah, kita banyak masukin yang tua, yang baru dibeli air mineral di luar kan? Padahal ini untuk Allah, ini buat dia minum sebentar. Yang di toko itu biar ambil ringgit tua nggak apa-apa. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Siapa di antara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit sehingga tidak dijangkau oleh pencuri dan juga tidak dimakan oleh rayap, lakukanlah. Ini maknanya tinggi sekali ya. Saya ulangi. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang bisa meletakkan hartanya di langit, langit maksudnya di atas sama Allah, sehingga tidak dijangkau oleh pencuri, pencuri nggak bisa ngambil, dan rayap tidak bisa memakannya, lakukanlah. Maksudnya infakkan di jalan Allah. Udah, setelah itu lupain, itu disimpan di sisi Allah, nggak bakal bisa dicuri oleh orang, nggak bakal juga bisa dimakan oleh rayap. Sebagian ulama salaf waktu mereka berdagang di Irak zaman dulu, ada beberapa orang pedagang-pedagang ya, saudagar-saudagar pedagang, kemudian mereka berdagang. Ada satu orang yang soleh sekali, dia selalu lakukan, Bapak Ibu sekalian, hartanya dibagi 3. Keuntungan ya, sepertiga dimasukkan ke tambahan modal, sepertiga dipakai buat keluarganya, sepertiga lagi dia pakai untuk infak di jalan Allah. Selalu begitu. Maka teman-temannya bilang sama dia, jadi sudah setelah 10 tahun, rupanya teman-temannya pedagang-pedagang ini setiap ada keuntungan nggak pernah diinfakkan, tapi beli emas, ditaruh di gudang, banyak sekali hartanya. Teman-temannya bilang sama dia, kamu ini nggak sayang sama hartamu ya? Buktinya kamu selalu infak. Kamu nggak punya tabungan sekarang? Kami punya tabungan. Ini lihat gudang-gudang kami penuh dengan emas. Apa kata dia? Ini beda orang beriman ya.
Bahasanya luar biasa. Dia bilang, sebenarnya kalian yang tidak sayang harta kalian. Saya yang sayang harta saya. Saking sayangnya saya sama harta saya, sampai saya bawa ke sana. Bawa ke akhirat. Ini saya infakkan ini, saya sudah bawa ke sana harta saya. Supaya saya bisa nikmatin di akhirat. Kalian tidak sayang di sini. Kalian tidak menyayangi. Jadi Bapak Ibu sekalian, infak ini perlu digaris bawahi. Penyebab kaya suka berinfak. Tidak ada hari tanpa infak. Itu konsep dasar. Makanya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ajma'in, itu kalau mereka punya uang, rezeki, maka mereka setiap hari keluar mencari fakir miskin. Ingat, beda pahalanya orang yang kebetulan lagi jalan, kemudian ada orang miskin minta dikasih sama dia, itu beda pahalanya dengan orang yang keluar sengaja nyari, sengaja mencari orang miskin. Jadi Bapak Ibu keluar tiap hari cari orang miskin, itu lain, pahalanya berbeda. Ada juga sedikit saya titik beratkan Bapak Ibu sekalian di sini. Jangan hanya nonton orang lain masuk surga. Ya. Saya kasih contoh. Bapak Ibu lagi naik mobil sama teman. Saya nggak tahu di sini ada nggak, tapi di Indonesia banyak. Pas lagi di lampu merah, ya, di travel light ya, itu ada orang miskin lewat, ketuk-ketuk kaca mobil. Temannya Bapak Ibu di sebelah buka jendela dikasih 2 ringgit atau 5 ringgit misalnya. Apa yang Bapak Ibu lakukan di sebelahnya? Hah? Ikut berinfak atau nonton saja? Nah, banyak kita cuma nonton orang masuk surga. Oh, teman saya sudah kasih, baik, dia dapat pahala dari situ. Bapak Ibu kenapa cuma nonton ini? Mestinya kita kasih, kan gitu. Nah, ini contoh kekikiran kadang-kadang ya. Kita nggak sadar itu sebenarnya, tapi kita sedang lakukan. Kita menganggap orang lain. Itu orang lain. Banyak orang bangga dengan orang tuanya. Ibu saya itu setiap subuh selalu baca Quran. Itu benar. Ibu kamu bagaimana? Hah? Ayah saya itu suka bantu keluarga. Ya, itu ayah kamu bagaimana? Selalu kita bangga dengan amalnya orang lain, tidak ada gunanya. Apa yang kita bawa adalah yang kita kerjakan, gitu kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan cuma nonton orang masuk surga. Kita cuma tahu, oh si fulan bangun masjid. Tidak. Niatkan dalam hati, bertekad, ya Allah, kalau kau berikan saya rezeki seperti dia, saya akan lakukan yang sama. Apa kata baginda Nabi SAW? Manusia 4 golongan. Yang pertama yang paling baik adalah orang yang Allah berikan ilmu dan harta. Ada ilmu agama, dia juga kaya. Maka dia gunakan keduanya di jalan Allah. Ilmunya diajarkan, hartanya diinfakkan. Yang kedua adalah orang yang Allah kasih ilmu tanpa harta. Dia faham hukum agama tapi nggak ada duitnya, nggak ada hartanya. Tapi dia bilang, ya Allah, kalau engkau berikan aku rezeki seperti yang engkau berikan kepada si fulan, orang pertama tadi, aku akan lakukan hal yang sama. Kata Nabi, fahuma fi ajri sawa, maka mereka berdua sama pahalanya. Jadi kalau ada orang pergi haji, bangun masjid, buat apalah kebaikan untuk amal jariah, Bapak Ibu jangan diam. Niat dalam hati, benar-benar kalau ya Allah saya punya, saya mau lakukan seperti dia, bahkan lebih. Ini kata Nabi pahalanya sama. Golongan ketiga, ini orang yang Allah kasih harta tapi tidak ada ilmunya. Kaya tapi nggak ada ilmu agama, dia nggak tahu dia harus kemanakan hartanya. Maka dia habiskan di jalan kemaksiatan. Kayak orang buat diskotik, orang buat bar, orang buat macam-macam. Ada golongan keempat yang paling buruk, tidak dikasih ilmu, nggak dikasih harta. Tapi dia contohin orang yang ketiga. Dia bilang, kalau seandainya saya punya harta seperti si fulan yang bangun diskotik dan seterusnya, saya akan buat yang sama. Maka kata Nabi, fahuma fi wazri sawa, maka ini sama dosanya. Ini, sama dosanya. Maka selalu kita curi, maaf, tanda kutip ya, pahala dan kesempatan-kesempatan itu. Allah berfirman tentang masalah infak ini dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 254. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang beriman, infakkan sesegera mungkin apa yang sedang kami jadikan rezeki buat kalian sebelum datang hari kiamat. Nggak ada lagi transaksi, nggak ada lagi kasih sayang, nggak ada lagi pertolongan, dan orang-orang kafir mereka lah orang-orang yang zalim. Bapak Ibu, kalau selalu sibuk saja rekening saya bertambah sekian nol, sekian jumlahnya tidak pernah diinfakkan, kalau kita meninggal demi Allah Bapak Ibu nyesal. Coba saya bangun masjid dulu ya, coba saya begini ya, coba saya bantu tetangga yang miskin ya, tapi sudah nggak ada gunanya. Uang kita sudah dibagi warisan,
mumpung hidup sekarang kesempatan. Dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 31 sampai 34 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman agar mereka mendirikan salat 5 waktunya jaga dengan salat-salat sunnahnya, dan juga mereka menginfakkan setelah salat apa yang kami jadikan rezeki buat mereka, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kadang-kadang kita harus sembunyi terang-terangan, di pinggir jalan ada yang minta, atau kita pergi haji akan terang-terangan, maka kita tidak masalah. Yang penting bisa ngontrol, jangan sampai riak. Syaitan bisikin jangan diiyakan. Jadi syaitan bisikin riak, sudah tinggal tidak diiyakan, insya Allah nggak ada masalah. Dikatakan oleh Allah di sini, min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khilal. Sebelum datang hari kiamat di mana tidak ada lagi transaksi, nggak ada lagi persahabatan. Ayat selanjutnya itu ayat 31, ayat 32-nya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Yang telah memerintahkan kalian untuk sholat dan menginfakkan apa yang telah jadi rezeki buat kalian adalah Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi dan telah menurunkan air dari langit, lalu kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Yang memerintahkan juga kalian sholat dan juga berinfak adalah wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri, yang telah menundukkan lautan sehingga memang tunduk buat kalian. Jadi lautan kita bisa menaruh bahtera-bahtera atau kapal-kapal kita di atasnya dan mengambil hasilnya. Wasakhkhara lakumul anhar, dan juga menundukkan sungai-sungai buat kalian. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain, yang menyuruh kalian salat dan berinfak adalah yang telah menundukkan matahari dan bulan secara rutin. Matahari terbit pagi, bulan terbit malam, gitu ya. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar, dan yang menyuruh kalian salat dan berinfak adalah yang telah menundukkan malam dan siang. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan dia telah memberikan semua yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian ingin menilai-nilai nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu. Innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu adalah zalim. Bukan dia punya, dia tidak punya apa-apa, tapi dia selalu sombong, dia menganggap dia punya, padahal sebenarnya bukan punya dia. Dia lahir, dia dikasih ilmu, dia dibesarkan oleh Allah, dan dia tinggal berusaha. Dan kafar, suka kufur dengan nikmat, Juga dalam sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam anfik alaik, wahai anak Adam, berinfaklah untukku maka aku akan berinfak untukmu.